Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirul Mukminin selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Yakabus Nugroho selaku pengajar praktik. Saya Sadri, CGP Angkatan 11 Kota Batam dari SD Negeri 013 Belakang Padang. Berikut ini adalah percakapan pra-observasi dengan Bapak Kutubi selaku rekan sejawat saya. Beliau mengajar di kelas 6. Percakapan pra-observasi ini sebagai tahapan awal kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tubi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Sadi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Tubi. Apakah Pak Tubi sibuk pada hari ini? Tidak, Pak Sadi. Hari ini saya jam kosong, maka dapatlah kita meluangkan waktu di sini. Beberapa hari yang lalu saya telah sampaikan kepada Bapak akan mengadakan supervisi akademik di kelas Bapak dengan tujuan untuk membentuk kita sebagai guru dalam hal ini untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi. Kemudian sebagai refleksi atau perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas Pak, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sambil santai kita mengalir aja Pak ya pembicaraannya. Ya, kegiatan ini kemarin sudah kita sepakati hari Senin yang lalu. Kesepakati hari Senin ya Pak. Betul sekali. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika tahu saya akan mengadakan observasi supervisi akademik di kelas Bapak, dan hal baik apa yang Bapak harapkan dari kegiatan tersebut Pak? Dengan kesempatan ini saya merasa senang Pak Sadi. Sepertinya bahagia yang kegiatan supervisi ini saya dapat merefleksi diri saya sendiri terutama. Kemudian saya juga berharap kegiatan supervisi ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetisi saya sehingga kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Pak, kegiatan observasi ini mata pelajaran apa Pak dan materi apa yang akan Pak sampaikan? Untuk mata pelajarannya saya akan menyampaikan nanti untuk IPAS, materinya tentang sistem gerak pada manusia. Kira-kira untuk besok itu Pak. Oh seperti itu ya Pak. Terus untuk tujuan pembelajarannya Pak? Untuk tujuan pembelajaran besok yang saya akan ajarkan, yang saya titik beratkan agar siswa itu dapat menjelaskan fungsi utama dari sistem rangka otot dalam pergerakan tubuh. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama dari sistem rangka dan otot, dan juga siswa dapat memahami betul bagaimana kerjasama antara rangka dan otot menghasilkan suatu gerakan tubuh. Gitu, Pak. Baik, dari dua tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan agar pembelajaran tersebut berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk kompetensi Bapak sendiri kembangkan dalam penyampaian pembelajaran seperti apa sih Pak? Kompetensi yang saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama rasa percaya diri dan kolaborasi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik saat mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan yang keduanya, kompetisi guru sendiri, saya akan meningkatkan kemampuan untuk pembelajaran dan kebutuhan peserta didik yang bervariasi serta menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa Pak Tubi. Bapak akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya. Rasa percaya diri dan kolaborasi serta kerja kelompok ya Pak yang konkret. Seperti itu Pak ya.
Untuk menyampaikan target atas kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak tadi, tantangan atau hambatan apa yang akan Bapak hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasikan besoknya, Pak? Tantangan dan hambatan dalam pembelajaran IPAS mengenai konsep pada mata pelajaran IPAS yang sangat sulit maksudnya dipahami sebagian siswa itu. Sebagian besarnya saya harus menyiapkan metode, Pak, metode pembelajaran yang bervariasi pada siswa sehingga peserta didik belajar dalam pembelajaran IPAS saya itu nanti menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik maksudnya. Memang sejak dahulu Pak Tubi kita sulit untuk memahami konsep pembelajaran di mata pelajaran IPAS. Namun jika kita mengemas konsep pembelajaran dengan cara menarik dan menyenangkan pasti lebih mudah ya Pak. Betul sekali, Pak. Sebenarnya Pak, soal yang benar pasti atau jawabannya seperti itu Pak. Luar biasa Pak Tubi sudah menyiapkan apa saja Pak untuk mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik pada peserta didik Pak. Untuk persiapan pembelajaran yang menyenangkan besok itu saya siapkan modul ajar, Pak, yaitu modul ajar berdiferensiasi, kemudian media dan bahan ajar yang bervariasi disertai dengan LKPD dan juga lembar evaluasi untuk peserta didik, Pak. Kemudian gitu. Baik, sudah lengkap sekali persiapannya ya Pak Tubi. Iya, betul. Tadi modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, ada juga media dan bahan ajar yang konkret ya Pak dalam pembelajaran tersebut ya. Iya. Selanjutnya Pak, indikator kecapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Tubi itu apa Pak? Untuk indikator kecapaian dalam pembelajaran itu apabila strategi ataupun metode pembelajaran yang saya terapkan nanti sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dalam modul ajar atau dalam pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti sesuai, Pak, baru saya barulah tercapai pada indikator yang pembelajaran tersebut. Baik, jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan kemudian strategi metode pembelajaran itu dapat mencari dari tujuan awal ya Pak Tubi. Baik Pak Tubi, serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan pra-observasi ini pada tahap awal coaching supervisi akademik, saya melihat bahwa persiapan Pak Tubi yang luar biasa ini. Kemudian pada persiapan besok hari Senin, saya harap kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, sebagaimana apa yang kita harapkan ya Pak Tubi. Dan nanti setelah kita observasi tersebut, saya meminta waktu kembali kepada Pak Tubi. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai percakapan pasca observasi, Pak. Baik, siap Pak. Baik, terima kasih sekali atas waktu yang Bapak berikan. Saya juga ada jam pelajaran pada pagi ini Pak. Kemudian jadi saya harus kembali ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian percakapan observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya pada tahapan pertama proses coaching supervisi akademik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi yang berbahagia ini seperti biasa kita untuk mengawal kegiatan pembelajaran sebentar lagi akan kita mulai. Terlebih dahulu minta salah satu anak kelas 6 yang sudah Pak tunjukkan, silakan untuk Marilah kawan-kawan kita bersama-sama membaca doa.
Baik, terima kasih kepada Melunas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Pak lihat pada pagi hari ini suasana cukup mendung ya, tapi tidak mempengaruhi proses belajar dan mengajar kita. Baik, anak-anakku sekalian, tak perhatikan di kelas kita pada pagi hari ini sepertinya tidak hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Muhammad Faris. Oke, tak apa-apa. Tidak mempengaruhi proses belajar kita. Kita tetap semangat pada pagi hari ini. Kita awali pagi-pagi ini dengan semangat belajar, dengan niat memperoleh ilmu di sekolah. Untuk itu, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. Akan tetapi Pak mau nanya dulu, kalian ke sekolah ini dengan cara apa? Datang ke sekolah? Dengan berjalan? Karena kita tahu di tempat kita sepertinya tidak ada kendaraan umum yang dapat mengakses untuk datang ke sekolah kecuali dengan cara berjalan kaki. Capek tidak? Pak kira tidak capek karena tidak terlalu penat, karena jaraknya tidak terlalu jauh kecuali kalau perjalanannya jauh berkilo-kilo ya. Justru itu menyehatkan. Oke, itulah kegiatan kita setiap hari untuk datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Ada masalah dengan kaki untuk sampai ke sekolah? Ada yang bermasalah supaya kita dapat beraktivitas dengan baik ya. Udah sampai semua? Ada yang belum? Semuanya sehat? Betul ya? Siap untuk mengikuti pelajaran? Baik, untuk itu Pak beri lagi untuk menambah semangat kalian untuk belajar. Pak minta semuanya silakan berdiri, kita stretching dulu ya, semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini stretchingnya semangat, karena semangat itulah yang dapat membantu orang yang membantu kita menjadi kuat secara fisik dan mental. Oke ya? Tadi sudah Pak tanyakan, kalian berjalan kaki ke sekolah, semua guru juga, karena kita letaknya di posisi yang jauh jangkauan dari transportasi di kota ya, tapi tidak menghalangi kita untuk sampai ke sekolah. Yang penting tujuan kita sampai ke sekolah tepat waktu. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi atau mengenal atau mengamati sebuah gambar. Nanti tujuan kalian untuk mengidentifikasi fungsi otot, tulang dan rangka. Nanti kalian dapat menjelaskan fungsi otot, tulang dan rangka. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, sehingga bentuknya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat mengenal bagian-bagian tubuh yang ada kaitan dengan rangka, sendi dan otot ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ini bagaimana kita dapat mengenali sehingga tubuh kita dapat digerakkan ya. Itu tujuan pembelajaran kita, bagaimana kalian dapat mengenali anggota tubuh yang dapat digerakkan dalam beraktivitas. Untuk itu ada yang bermasalah dengan kaki, dengan pergerakan kakinya? Ada? Bahkan setiap hari Pak lihat yang main futsal laki-laki itu dengan menggerakkan kaki yang begitu lincah ya, seperti pemain bola handal. Nah, itu juga mempengaruhi kegiatan setiap hari. Ada yang kakinya tidak bisa dilipat?
Ada yang suka kram? Ada? Atau tangannya, sikunya? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti Pak pastikan semuanya dalam keadaan sehat. Silakan kalian perhatikan, amati bagaimana seorang anak mengalami kendala dalam pergerakannya setelah dia mengalami suatu cedera atau kecelakaan. Ya, tugaskan, silakan amati video ini. Dari hasil itu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, kalian mengidentifikasi fungsi sendi, otot, dan rangka. Yang kedua tadi mengenali betul bagian-bagian anggota tubuh yang ada kaitan dengan sendi, otot, dan rangka. Dan yang ketiga itu tadi bagaimana tubuh kita bisa bergerak dengan fungsi ketiga tadi. Ya, silakan kerjakan dengan kompak di antara kalian supaya dapat menjawab. Dan setelah hasil mengamati sebuah gambar video dan yang lainnya, nanti Pak minta kalian untuk mempresentasikan, untuk tampil masing-masing kelompok 1 sampai 5. Nanti Pak minta untuk maju ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari informasi yang sudah kalian peroleh. Ya, untuk itu mohon kerjasamanya. Silakan perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baiklah anak-anak sekalian, nanti kalian akan menyaksikan, Pak coba menyajikan. Baik, anak-anak sudah menyaksikan semua tadi dari video yang disajikan tadi. Pak minta kalian untuk menanggapi hasil video yang sudah kalian ikuti. Silakan masing-masing kelompok mulai bekerja menjawab untuk menanggapi paparan video tadi. Saya ingin tahu dari kelompok 1 sampai 5 sejauh mana pemahaman kalian tentang bagaimana seorang anak mengalami suatu kendala dalam pergerakannya setelah dia mengalami cedera. Yang video tadi itu ya, video yang jatuh dari pohon. Silakan kelompok 1 sampai 5 beri tanggapan. Nanti Pak minta untuk mempresentasikan ke depan. Oke ya, bisa dimulai kerjanya ya. Oke, silakan kerjakan tugas. Beri waktu masing-masing kelompok sama-sama untuk mencari tahu jawabannya, menanggapi tentang seorang anak yang mengalami cedera. Baik, semuanya tadi sudah disaksikan videonya.
kalian melihat langsung bagaimana video itu, bahkan ada yang ketawa dari kalian, ya. Tapi tak apa-apa. Dari hasil video itulah kalian mengambil tadi. Kira-kira ada yang tahu masalahnya apa? Ada yang tahu? Setelah nanti itu tadi sudah kalian saksikan video tentang anak mengalami suatu insiden atau kecelakaan. Silakan kalian dari hasil video yang sudah kalian saksikan, langsung aja kalian memberi tuangkan dalam bentuk tugas kelompok kalian. Bagaimana kalian menyaksikan video tadi, ya? Maka kalau sudah bentuk kelompoknya 1-5, silakan kerjakan. Nanti masing-masing kelompok 1-5 tampil ke depan mempresentasikan dari apa yang sudah kalian tulis dari video yang sudah kalian saksikan itu. Nanti kalian diberi tugas untuk maju ke depan menyebutkan apa pemahaman yang sudah kalian peroleh dari video tersebut. Oke ya, silakan bekerja untuk tugasnya. Kelompok 1-5, Pak beri waktu, silakan selamat mengerjakan tugas. Oke, silakan. Permasalahan tadi apa masalah tadi itu, silakan bantu temannya untuk kerjasama memberikan jawaban. Nanti untuk maju salah satu dari kelompok membacakan ke depan, ya. Sudah ada masalah? Sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, silakan minta kesediaan dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan ke depan untuk membacakan hasil yang sudah diperoleh. Anak yang terjatuh, salah satu anak mengalami patah tulang di bagian belakang tubuhnya, dan salah satu anak merasakan kesakitan karena ditimpa anak yang satunya. Oke, cukup. Oke. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 yang mengatakan ada anak mengalami cedera patah tulang. Baik, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kelompok akan Pak bagikan LKPD tugasnya untuk dikerjakan. Untuk itu masing-masing kelompok silakan memberi jawaban mengerjakan kembali kelompok 1-5. Ya, nama ini tulis ya. Baik, anak-anak sekalian, tugas kalian untuk mengidentifikasi fungsi tulang, otot dan sendi. Ya, silakan dijawab di situ. Ya, dia tulis, silakan sesuai dengan lembar apa LKPD-nya diisi masing-masing kelompok, tidak sendiri, masing-masing. Ya. Ke depan masing-masing kelompok.
Oke, baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 6 tanggal 9 September 2020. Tujuan pembelajaran instruksi lengkapi bagian tubuh tulang oleh pemungkitan yang digerakkan oleh otot. Contoh pada tubuh manusia, lutut, siku-siku. Otot fungsi berjalan dan mengangkat benda. Contoh pada tubuh manusia, otot polos, otot langkah, otot jantung. Sendi fungsi lipatan. Contoh pada tubuh manusia, bahu dan pikul. Baik, terima kasih. Silakan dulu kelompok 1. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan siapa yang sudah siap untuk maju. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 kelas 6 SD tanggal 9 September 2024. Bagian tubuh tulang sebagai pengungkit yang digerakkan oleh otot. Tulang yang memberikan struktur dan dukungan bagi tubuh. Otot berfungsi untuk gerakan sadar seperti berjalan dan mengangkat benda. Sendi adalah titik pertemuan antara dua tulang, misalnya lutut dan siku-siku. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 5. Dengan cara belajar kelompok ini, paling tidak kalian dapat mengetahui fungsi masing-masing alat gerak. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, tulang, otot, dan sendi, ketiganya dapat bekerja sama. Tulang tanpa otot tidak dapat digerakkan, karena tulang itu sifatnya pasif. Kalau otot, dia sifatnya aktif, dapat menggerakkan tulang yang pasif. Dibantu dengan sendi. Antara otot, antara tulang ke tulang itu dibantu oleh sendi. Ketiga-tiganya bekerja sama. Jika ada masalah pada ketiganya, maka dapat mengalami kendala manusia dalam melakukan pergerakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Melihat semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Jika kalian ingin mencari informasi, silakan gunakan internet seperti handphone atau media lain. Cari terus, cari tahu tentang informasi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, semoga kalian dapat memahami betul pembelajaran pagi ini. Kami berharap tidak sampai di sini aja. Kalian boleh kembangkan lagi nanti di rumah dengan menonton televisi, dengan membaca buku, dengan melihat internet atau Google. Ya, walaupun di daerah kita ini mengalami kendala jaringan internet, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, terima kasih atas kerjasama kelompoknya. Kalian sudah cukup bagus. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Hasil kerja kelompoknya, Pak nilai pada pagi hari ini, hasil kerja kelompoknya Pak beri nilai semuanya dapat nilai 90. Tepuk tangan dulu. Baik.
setelah perhatikan dari belajar kelompok hari ini, maka sebelum Pak mengakhiri kegiatan ini, waktu kalian tadi berkelompok mengerjakan tugas, banyak duduk. Maka itu Pak selingin dulu dengan ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Coba kita untuk mengingat kembali. Saya melakukan gerakan tubuh. Ya, breakingnya ya. Untuk relaksasi. Karena tadi Pak perhatikan duduknya lumayan lama waktunya sambil belajar supaya tidak bosan. Sebelum Pak akhiri kegiatan pembelajaran ini, coba semuanya perhatikan. Kita melakukan gerakan tubuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk lebih semangat lagi nanti Pak coba untuk menambah kekurangan belajar kita dengan berbagai media supaya belajar kita lebih teratur lagi, lebih semangat, menyenangkan, tidak membosankan. Kira-kira bosan tidak belajar seperti ini? Tidak ya? Oke, kalau tidak nanti akan Pak coba lagi dengan cara yang berbeda. Sudah mengikuti dengan baik, bahkan sudah Pak beri nilai. Kita ada ice breaking supaya tidak bosan. Ya, nanti ada waktunya istirahat. Jadi semuanya terkonsentrasi dalam belajar. Baik, untuk yang tidak hadir. Baik, pembelajaran ini tidak hanya sampai di sini. Nanti Pak minta kalian sepulangnya dari sekolah, silakan mencari tahu informasi apa yang sudah dipelajari pada pagi ini. Silakan kalian lihat internet ataupun Google ataupun televisi tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kalian dapat menambah pengetahuan. Ya, supaya yang kalian pelajari itu betul-betul paham, tidak hanya di kelas saja, tapi di rumah kalian dapat menambah pengetahuan informasi-informasi yang lain. Ya, selanjutnya nanti kita akan membahas di pembahasan yang lain, tidak lagi membahas tentang tulang otot dan sendi. Tapi paling tidak kalian dapat paham betul tujuan pembelajaran. Sebelum Pak tutup, betul-betul kalian sudah paham atau ada yang belum paham? Ada? Atau yang belum masuk nanti dia boleh nanya dengan kawan. Belajar apa kita tadi? Bagi yang tidak masuk tadi, Muhammad Faris, kalian kalau ketemu beritahu. Tadi kami belajar sangat asik, menyenangkan. Ceritakanlah apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran pagi ini. Bagi teman yang tidak masuk berhalangan, ceritakan kembali supaya kalian betul-betul ingat apa yang sudah dipelajari. Oke ya, briefingnya sudah. Sebentar lagi kita akhiri pembelajaran ini karena waktunya sudah mau habis. Untuk kedepannya kita akan sampaikan informasi tentang pembelajaran kita selanjutnya. Oke ya, baik. Berdasarkan pengamatan Pak kelompok 1 sampai 5, untuk perolehan nilai 90, yaitu diperoleh kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Mana kelompok 2-nya?
85. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3 Tabri nilai 80. Tepuk tangan dulu. Kelompok 4, mana kelompok 4? Tabri nilai juga sama 80. Dan yang terakhir kelompok 5 Tabri nilai 85. Tepuk tangan semuanya. Baik, tetap semangat apapun yang terjadi. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami minta Mas untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, saya Sadri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kutubi, ya, guru kelas 6 SD Negeri 013 Blagong Padang. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi kita laksanakan tadi. Pak Tubi, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran, Pak. Baik, siapa saja. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Baik, walaupun ini bukan hanya pertama kali, akan tetapi masih ada saja rasa tegang bagi diri saya sendiri. Kemudian alhamdulillah semuanya tetap berjalan dengan baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya Pak, bisa diceritakan kembali ya Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan, Pak. Untuk pengetahuan peserta didik mulai memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, mereka dapat menjawab pertanyaan pemantik yang saya ajukan. Untuk menggali pembelajaran ini, pemahaman mereka terhadap bagaimana kaitannya rangka tubuh manusia itu, Pak. Dan mereka dapat menentukan bagian-bagian yang semestinya mereka ketahui tentang rangka dan tubuh manusia. Oke, menurut Bapak apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah baik, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim bagi guru-guru yang lain menghadapi hal tersebut. Ada beberapa anak yang menurut saya memang kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga itu perlu saya atasi segera. Betul Pak, masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru lain juga. Lalu apa yang Bapak lakukan dan mengantisipasi masalah tersebut dengan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membagikan penugasan berupa kelompok berpedoman kepada gaya belajar anak tentunya, yaitu seperti
visual, auditory, maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman lah, kurang lebih gitu. Baik, berarti itu adalah rencana Bapak ya untuk kegiatan pembelajaran di depan, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dan pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman ya. Betul sekali. Kira-kira kapan Bapak melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Secepatnya Pak, secepatnya akan saya laksanakan karena hal ini berkaitan dengan kepentingan murid kita. Baik Pak, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera ya, mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Bapak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Tadi. Sama-sama ya Pak. Baiklah, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Kutubi dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.